Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang rumahku di sini. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @grisela. Kalian juga bisa membaca tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum, nama gue Farhan, dan hari ini gue ingin bercerita tentang pengalaman gue bekerja di sebuah minimarket angker. Saat itu gue memang sedang mencari pekerjaan setelah menganggur habis kuliah, ya kurang lebih selama 1 tahun. Gue memutuskan untuk lepas dari masa pengangguran karena kasihan dengan orang tua gue. Sudah kerja keras, tapi anaknya tidak jadi apa-apa. Sebenarnya cita-cita gue bukan menjadi karyawan di sebuah minimarket. Namun saat itu, kebetulan saja gue mendapat tawaran dari seseorang. Saat itu dia bertanya, "Pak, mau nggak coba kerja di Indomaret punya saya?" Terus gue mengangguk saja, berhubung gue habis ditolak dari tempat kerja lain. Dan alhamdulillah gue diterima. Walaupun begitu, gue diberi pesan, jangan pernah shift malam sendirian dan jangan aneh-aneh di sini. Dan tentu saja gue siap untuk melaksanakannya. Awal-awal bekerja, tidak ada satupun kejadian janggal, bahkan sesuatu yang membuat gue takut. Walaupun begitu, hampir setiap harinya, gue selalu diingatkan untuk tidak shift malam sendiri dan berbuat aneh. Sampai berlahan-lahan, satu persatu kejadian aneh mulai bermunculan. Saat itu gue terpaksa shift malam sendiri karena teman gue yang hari itu dijadwalkan untuk shift malam tiba-tiba mengambil cuti entah untuk apa. Sebenarnya gue ingat bahwa salah satu peraturan di sini tidak boleh shift malam sendiri. Namun gue menganggap remeh hal tersebut. Alih-alih segera menutup toko, gue memutuskan untuk tetap shift malam. Waktu berlalu, tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Jalanan sudah semakin sepi, pelanggan pun sudah tidak lagi berdatangan. Lampu yang masih menyala di antara ruko-ruko lainnya hanyalah Indomaret yang sedang dijaga oleh Farhan seorang. Tidak ada teman mengobrol, ditambah dengan keheningan pada malam hari, membuat Farhan semakin mengantuk. Kalau tahu gini mah, mending tutup toko aja tadi, pikir Farhan sedikit menyesal. Namun apa boleh buat. Kring. Tiba-tiba saja bel toko berbunyi, menandakan seseorang telah datang memasuki toko. Akhirnya ada orang juga. Farhan pun kembali berdiri tegak, menunggu pelanggan tersebut membayar pesanannya. Pelanggan tersebut berpakaian rapi berwarna abu-abu, rambutnya terurai panjang. Namun entah mengapa, pelanggan tersebut tidak memakai alas kaki. Aneh, ujar Farhan dalam hati. Sambil menunggu pelanggan tersebut memesan pesanannya, ia pun memutuskan untuk beristirahat di lantai. 10 menit berlalu, namun tidak ada satupun suara yang terdengar dari dalam toko. Entah suara langkah kaki maupun sebuah barang yang diambil dari rak. Merasa aneh, Farhan pun memutuskan untuk berkeliling toko untuk mengecek keadaan. Hening. Suasana sepi senyap, tidak ada satupun suara yang terdengar, kecuali langkah kaki Farhan. Lah, ini mana mbaknya? Ucap Farhan terbingung. Sudah 2 kali ia berkeliling toko, namun ia tak kunjung bertemu dengan pelanggan yang tadi masuk ke dalam. Kalau dia keluar harusnya itu bel bunyi dong, pikirnya. Ia pun memutuskan untuk mengelilingi toko sekali lagi. Dan hasilnya tetap sama. Ia sama sekali tidak menemukan keberadaan pelanggan tersebut. Lah kemana ya? Farhan menggaruk-garuk kepalanya. Kenapa mas? Astagfirullah, mbak, kaget saya, ucap Farhan terkejut. Tiba-tiba saja,
pelanggan yang tadi memasuki toko sudah berdiri di belakangnya. Padahal Farhan sangat yakin ia tidak mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. "Mbak mau beli apa?" lanjutnya bertanya. Namun alih-alih menjawab, ia hanya memberi sebuah senyuman sambil menatap Farhan dengan waktu yang cukup lama. Tidak dijawab. Farhan tentu merasa canggung dan bingung harus berbuat apa. "Ya udah Mbak, saya tunggu di kasir aja ya," ucap Farhan yang lalu bergegas kembali ke kasir. Dan yang benar saja, sesampainya Farhan tiba di kasir, pelanggan yang tadi berdiri di belakangnya kembali hilang entah kemana. Astagfirullah, Farhan beristighfar sambil mengelus dada. Teringat kata-kata yang selalu dikatakan bosnya setiap hari, "Jangan shift malam sendirian." Namun tidak ingin berpikir negatif, Farhan memutuskan untuk kembali menunggu pelanggan terakhirnya sebelum akhirnya menutup toko dan kembali pulang. "Sudah Mas." Pelanggan itu berdiri di depan kasir sambil memberi pesanannya yang berupa air minum. "Itu aja Mbak?" Farhan bertanya. Lagi-lagi pelanggan itu tidak menjawab dan hanya tersenyum menatapinya. Tidak ingin berlama-lama, Farhan pun langsung saja nge-scan barcode pesanan pelanggan tersebut. 8.000 Mbak, ucap Farhan sambil memberi air minum tersebut kepadanya. Ia pun langsung saja memberi uangnya dan langsung pergi keluar. Berhubung uang yang ia beri adalah pas. Sebelum keluar, ia sempat menatap ke arah Farhan dari arah pintu. Dia berbisik, "Cepat pulang ya." Farhan mengangguk, namun baru sadar hendak menaruh uang tersebut ke dalam mesin kasir, ia dikejutkan oleh suatu hal. Ternyata apa yang pelanggan tersebut beri bukanlah uang, melainkan sebuah daun kering yang entah mengapa ia lihat sebagai uang. Setelah itu, tiba-tiba saja lampu toko mati total dan mengejutkan Farhan. "Lah, kok mati?" ucap Farhan terbingung. Ia kembali melihat keluar dan ternyata pelanggan tersebut sudah tidak ada. Ketakutan dan pikiran negatif pun langsung menguasai pikirannya dalam hitungan detik. Farhan pun akhirnya memutuskan untuk langsung menutup toko dan pulang. Itu baru kejadian pertama, dan itu terjadi seminggu setelah gue bekerja di sana. Tapi berhubung gue karyawan baru, gue memutuskan untuk tidak bercerita kepada karyawan lainnya. Lagi pula juga saat itu gue melanggar aturan, jadi gue mencoba menerima nasib gue. Pada malam itu gue pikir kejadian itu hanya akan terjadi sekali dan hanya kebetulan. Namun ternyata gue salah besar. Justru hari-hari berikutnya, teror yang gue alami semakin memburuk. Kering, bel minimarket berbunyi lagi. "Hari ini perasaan banyak banget yang datang," ucap Saiful. "Bukannya bagus ya?" lanjut Farhan bertanya. "Ya iya sih, cuma tumben aja." Hari ini pelanggan terus berdatangan setiap menitnya, membuat Farhan dan yang lainnya tak henti melayani barang-barang pelanggan. Entah apa yang terjadi, namun yang pasti Pak Wen, pemilik toko, meraih keuntungan yang besar pada hari itu. Kring, selamada. Farhan terhenti, berpakaian berwarna abu-abu, rambut terurai serta tidak memakai alas kaki. Itu bukannya yang kemarin ya, pikirnya saat ia melihat seorang pelanggan memasuki minimarket. "Han," Saiful menyenggol Farhan. "Ngapain sih? Cepetan ini bantuin gue," lanjutnya yang lalu memberinya sebuah plastik. Tersadar dari lamunannya, Farhan pun langsung bergegas mengemas barang-barang pelanggan ke dalam kantong plastik. "Lihatin apa sih Han?" tanya Saiful penasaran. Enggak, ngelihat orang masuk doang," jawabnya singkat. Tidak ingin berbasa-basi, ia pun kembali melanjutkan tugasnya sambil menunggu pelanggan tersebut datang kemari. 10 menit berlalu, suasana toko kembali sepi saat azan maghrib berkumandang. Akhirnya, Farhan dan Saiful mendapat waktu istirahat setelah berjaga toko seharian yang terus didatangi pelanggan. Tidak melakukan apa-apa,
Farhan pun kembali teringat dengan pelanggan berbaju abu-abu yang tadi datang kemari. Ucap Farhan, tadi lo lihat ada mbak-mbak pakai baju abu-abu sama nggak pakai sepatu nggak? Tanya Farhan. Hah? Saiful menoleh kebingungan. Yang mana? Lo kan tahu sendiri hari ini yang datang banyak banget. Lagian kenapa emang? Lo suka ya? Saiful menaikkan kedua alisnya. Apa sih? Orangnya gue nanya doang. Gak usah malu-malu Han. Lagian lo jomblo ini sok tahu banget. Orangnya gue cuma nanya. Ya terserah lo deh. Intinya baju abu jangan sampai lepas. Merasa kesal, Farhan pun langsung memasukkan sebuah roti ke dalam mulut Saiful. Mendingan lo diem. Lanjutnya, yang lalu pergi ke toilet untuk mencuci muka. Terus berhubungan minimarketnya tuh di dalam ruko ada lantai 2. Jadi Farhan ke toiletnya naik ke lantai atas. Tidak lama kemudian Farhan pun sampai ke lantai 2 yang hanya berisi toilet serta stok barang-barang minimarket seperti makanan dan minuman. Farhan menyalakan lampu lantai 2. Baru saja hendak ke lantai, ia dikejutkan oleh sebuah bayangan yang melintas dari balik freezer yang berada di pojok. Terkejut ia pun langsung menoleh ke arah sana, mencoba memastikan bahwa itu hanyalah bagian dari halusinasinya. Farhan mengamati freezer itu dengan waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya, ia masuk ke dalam toilet untuk sekedar mencuci muka. Farhan kembali membuka pintu toilet. Astagfirullahaladzim ya Allah. Farhan mencoba mengatur nafas yang turun naik, terkejut akan keberadaan seorang pelanggan yang berada di hadapannya secara tiba-tiba. Pelanggan yang berada di depannya ternyata adalah Mbak berbaju abu-abu yang tadi ia sempat bicarakan bersama Saiful. Mbak mau ke toilet? Tanyanya yang masih mencoba mengatur nafas. Ia menggeleng. Mbak ngapain di sini? Ini tempat khusus karyawan, Mbak. Tegurnya. Ini bukan karyawan, ini tempat saya. Ucapnya yang lalu pergi memasuki toilet. Merasa bingung, Farhan pun hanya berkata, habis dari toilet langsung turun ya Mbak. Setelah itu ia bergegas kembali turun. Di saat itu, gue sebenarnya sudah merasa kayaknya itu bukan orang deh. Tapi sebagai karyawan, ya kali gue tiba-tiba ngusir pelanggan secara paksa. Jadi gue biarin saja sampai bawah. Gue baru keinget kalau shift gue sama Saiful cuma sampai maghrib. Seterusnya ada Rara sama Ina. Merasa tugas gue telah selesai, langsunglah gue mengemas barang sambil menunggu Rara dan Ina datang. Dan habis Ina sama Rara datang, gue sempat bilang, ada pelanggan di atas lagi di toilet. Nanti panggil aja kalau kelamaan, ucap gue sebelum pergi. Dan besoknya, Farhan, tiba-tiba seseorang menepuk bahu Farhan dengan keras. Astagfirullah, ia menoleh. Oh Ina, kenapa? Lanjutnya bertanya, lo bohongin gue ya? Bohongin apa? Kemarin pas gue buka pintu toilet gak ada tuh orang. Mendengar itu, Farhan pun langsung terkejut dan berkata, seriusan, kemarin ada yang masuk lo padahal yang ke toilet. Lanjutnya kebingungan, yang kayak mana? Yang mbak-mbak baju abu-abu gak pakai sendal itu loh. Hah? Ina mengerjitkan dahi. Mbak-mbak baju abu-abu? Ia kembali bertanya. Iya, emang kenapa? Enggak sih, enggak kenapa-napa. Yaudahlah, cepetan sana masuk. Ina pun lanjut mendorong. Farhan masuk ke dalam, membiarkan larut dalam pertanyaan. Seminggu setelahnya, alhamdulillah tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Walaupun begitu, gue masih bingung sama mbak-mbak berbaju abu-abu tersebut. Tidak mengalami kejadian aneh membuat gue berpikir bahwa teror itu sudah berakhir. Tapi ternyata bukan gue yang kena teror, tapi salah satu temen gue, Aryan. Jadi ini cerita tentang Aryan ya. Padahal masih sore, tapi udah sepi aja, ucap Aryan yang sedang duduk terdiam sambil menunggu pelanggan. Anto mengangguk setuju. Tidak seperti hari biasanya. Suasana minimarket hari ini sudah sepi dari tadi siang.
Padahal biasanya pelanggan akan mulai berhenti berdatangan di atas jam 7 malam. Dan hal ini membuat Anto dan Aryan hanya menghabiskan sedikit waktu untuk bekerja. Sisanya dipakai untuk menunggu dan menganggur. Tidak melakukan banyak pekerjaan membuat Aryan mempunyai waktu luang untuk melakukan hal yang ingin dia lakukan. "Ian, gue ke toilet dulu ya," Anto memberitahu. "Oh yaudah, cepet ya," ucapnya yang lalu membiarkan Anto pergi. Anto pun bergegas pergi ke toilet lantai 2 agar Aryan tidak berlama-lama menunggu di kasir sendirian. "Aduh, ngapain ya?" pikir Aryan. Merasa bosan, Aryan melihat-lihat sekitar, mencoba mencari kerjaan. "Mas," seseorang memanggil. Kebetulan sekali, baru saja berdiri sudah ada seorang pelanggan yang datang. Iya mbak," Aryan menoleh. Hening. Tidak ada satupun orang yang berdiri di hadapannya. "Oh, mungkin cuma halusinasi," pikirnya yang lalu kembali duduk. "Mas," panggilan itu terdengar lagi. Kali ini Aryan langsung menoleh ke depan dengan cepat, namun hasilnya tetap sama. Hening. Tidak ada satupun orang yang berada di hadapannya. Mengalami kejadian tersebut tentu saja membuat Aryan bingung. Di satu sisi, bisa saja panggilan yang ia dengar hanyalah bagian dari halusinasinya. Namun di sisi lain, bisa saja panggilan tersebut memang nyata adanya. Aduh, Aryan memijat-mijat keningnya frustasi. Tadi beneran atau apa ya? "Yan," Anto menepuk bahu Aryan. "Kenapa lo?" lanjutnya bertanya. "Nggak kenapa-napa, tadi cuma ngelamun aja." "Lah kok ngelamun? Nggak layanin mbak yang tadi?" "Mbak yang mana?" Ini balik lagi ke Farhan. Waktu berlalu, kejadian-kejadian aneh terus meneror para karyawan minimarket ini. Tidak hanya karyawan, tidak sering pula ada pelanggan yang kerap diganggu oleh penunggu minimarket ini. Siapa mbak yang pakai baju abu-abu? Semua itu baru terungkap beberapa bulan kemudian oleh Pak Wen, pemilik minimarket ini. Jadi dulunya, tanah ruko ini hanyalah sebuah tanah kosong yang ditempati oleh beberapa rumah. Dan mbak baju abu-abu ini adalah salah satu pemilik rumah di tanah ini. Gue sendiri kurang tahu latar belakang mbak ini. Tapi Pak Wen bilang, mbak ini adalah korban pembunuhan. Mbak ini dibunuh di rumahnya sendiri dan jasadnya dibiarkan begitu saja membusuk di dalam rumah selama bertahun-tahun. Berhubungan sedikit sekali rumah yang tinggal di dekat rumah mbak ini, jadi tidak ada yang tahu bahwa rumah ini masih berpenghuni. Jasad mbak ini baru diketahui saat para pekerja hendak menghancurkan rumahnya. Lalu mengapa mbak ini menghantui minimarket Pak Wen? Karena minimarket ini dulunya adalah tempat rumahnya mbak ini sebelum akhirnya dihancurkan untuk dibangun menjadi ruko. Mungkin karena itulah dia suka menetap di minimarket ini. Karena menurut dia, ini adalah tempatnya. Jadi mbak ini sering berkeliaran di sini. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap di cerita horor. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.